Oke teman-teman, kita lanjut Herjai episode 59 part 2-nya ya. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Untuk kalian yang ingin menyaksikan episode-episode sebelumnya, dapat mengklik link di description box di bawah ya. Terima kasih. Cerita dimulai dengan Cihan, Handan, dan Azat yang segera menyelamatkan Yaren yang menggantung dirinya. Mereka terus memanggil-manggil Yaren. Akhirnya Yaren kembali sadar dan membuka matanya. Di sisi lain, Reyan sudah pulang ke rumahnya. Semua orang menyambut Reyan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kandungan Reyan. Miran masih mencoba meminta maaf kepada Reyan. Tapi Reyan belum bisa memaafkannya atas apa yang dilakukan Miran yang meninggalkan Reyan seperti orang asing, karena Reyan mengatakan kebenaran tentang Azize. Di tempat kerja Hazar didatangi oleh Azize. Hazar marah pada Azize yang terus mendatanginya. Azize menceritakan masa lalunya kepada Hazar. Nasuh, ayah Hazar, mengira bahwa Aisyah telah mati karena kebakaran. Aisyah adalah aku yang kalian tahu sebagai Azize. Aku pun terbakar bertahun-tahun karena kematian putraku. Tetapi sekarang aku mengetahui bahwa putraku masih hidup dan itu adalah kau, Hazar. Hazar tidak ingin mendengarkan Azize. Hazar pun pergi meninggalkan Azize. Di rumah Reyan, Miran mengirimkan hadiah berupa jam tangan pada Reyan melalui koki mereka. Sebagai ungkapan permintaan maaf Miran kepada Reyan dan sebagai ucapan selamat hari Valentine. Ada Gonul yang datang menemui Azat di depan rumah Sodoglu. Gonul khawatir pada Azat yang tidak membalas SMS ataupun mengangkat teleponnya. Azat berkata kalau Gonul tidak perlu khawatir. Lalu Azat mengatakan lagi bahwa mereka hanya berteman dan Azat tidak akan menelpon Gonul lagi serta mengucapkan selamat tinggal. Azat menutupi perasaannya pada Gonul akibat dari perbuatan Yaren. Gonul pun pergi dengan perasaan kecewa dan sedih. Di rumah Reyan menyiapkan kue spesial untuk merayakan hari Valentine bersama Miran. Hati Reyan sudah luluh kembali. Reyan menunggu Miran hingga malam. Tetapi Miran belum juga pulang. Akhirnya Reyan pun tertidur. Gonul masih bersedih karena ucapan Azat. Tiba-tiba telepon Gonul berbunyi. Azat menelpon Gonul dan mengajak bertemu. Gonul menolaknya. Azat mengatakan kalau dia sudah berada di dekat rumah Gonul. Akhirnya Gonul mau menemui Azat. Azat mengatakan kalau dia akan pergi jauh. Di sana juga ada anak buah Fusun yang mendengar rencana kepergian Azat. Gonul marah pada Azat yang dahulu melarangnya pergi, tetapi sekarang malah Azat yang pergi meninggalkan Gonul. Gonul dengan marah mempersilahkan Azat pergi jika itu memang keinginan Azat. Gonul pun berpaling pergi. Namun Azat mengatakan dia tidak bisa pergi karena dia sudah jatuh cinta kepada Gonul. Gonul terkejut mendengar pengakuan Azat. Gonul bertanya, lalu kenapa Azat masih ingin pergi? Azat menjawab karena dia seperti merasa mengkhianati Elif, mendiang istrinya, dan merasa tidak enak dengan Miran. Gonul masih tidak bisa menerima alasan Azat. Gonul pun pergi meninggalkan Azat. Namun, Azat mengejar Gonul dan kemudian menciumnya. Ada Nasuh yang mendatangi Azize dan memberi Azize sebuah buket bunga untuk merayakan hari Valentine. Azize sangat senang atas perhatian yang diberikan Nasuh. Nasuh berkata bahwa sekarang dia bahagia karena memiliki anak-anaknya dan Azize di sisinya. Nasuh bergegas pergi dan mengatakan akan menyatukan Azize dan anaknya. Reyan terbangun dari tidurnya dan melihat Miran yang sudah menyiapkan acara untuk merayakan hari Valentine mereka. Miran sekali lagi meminta maaf pada Reyan
dan berjanji tidak akan membuat Rayyan meneteskan air mata lagi. Akhirnya Rayyan pun memaafkan Miran. Ada Virat, Zeynep, dan Esma yang juga merayakan hari Valentine dengan makan malam di rumahnya. Di rumah Sodoglu, Yaren sedang berkemas untuk kepergiannya. Tiba-tiba Fusun menelpon Yaren. Yaren menjawab dengan ketakutan. Fusun berkata kalau dia akan menjemput Yaren menantunya untuk kembali ke rumah Fusun. Fusun telah menunggu di depan rumah Sodoglu. Yaren yang sudah pasrah akhirnya ikut dengan Fusun. Handan yang mengetahui kejadian itu langsung memanggil-manggil Yaren, tetapi Yaren sudah tidak memperdulikannya. Cihan datang dan mencoba menenangkan Handan. Kemudian Cihan pun segera menyusul Yaren menggunakan mobil. Ternyata Fusun membawa Yaren ke lokasi kematian Harun. Fusun meminta penjelasan bagaimana Yaren bisa menembak Harun. Yaren pun menjelaskan kronologi kejadian itu. Setelah mendengar semuanya, Fusun pun meminta pistol pada anak buahnya dan mengarahkan ke Yaren. Yaren sudah pasrah akan nasib yang akan diterimanya. Nasuh membawa Hazar ke suatu rumah. Ternyata itu adalah rumah Azize. Hazar berkata kenapa ayahnya membawanya ke rumah itu, dan Hazar ingin segera pergi. Nasuh pun melarangnya. Kemudian Nasuh meninggalkan Hazar sendiri untuk berbicara berdua dengan Azize. Kemudian Azize kembali bercerita tentang dia dan Hazar saat bayi, di mana Azize berlari ke dalam api untuk menyelamatkan Hazar dalam kebakaran. Kemudian mereka mengatakan anakku telah meninggal. Nasuh juga tidak menelponku lagi. Ibunya Nasuh juga mengatakan kalau aku tidak ada hubungan lagi dengan Nasuh karena anakku sudah meninggal. Dan Nasuh sudah menikah dan istrinya sedang hamil. Kemudian aku hidup hanya untuk membalas dendam. Tapi semua sudah berubah. Aku tahu putraku masih hidup. Yang kuinginkan sekarang hanya menjadi Aisyah dan mendengar kau memanggilku ibu, ucap Azize kepada Hazar. Hazar menjawab kalau selama dia hidup, Azize tidak akan pernah mendengarkan kata-kata itu keluar dari mulut Hazar. Hazar mengatakan kalau Azize telah menghancurkan hidupnya. Hazar lebih baik mati daripada harus memanggil Azize ibunya. Hazar yang dengan emosi sempat mengeluarkan pistolnya dan mengarahkan kepada Azize. Namun akhirnya Hazar membuang pistolnya dan pergi meninggalkan Azize. Azize hanya bisa terdiam dan memandangi pistol Hazar. Ada Rayyan dan Miran yang sudah kembali ke kamar mereka. Kemudian koki rumah mengantarkan kue buatan Rayyan ke dalam kamar. Di kue tersebut tertulis, semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Hal ini Rayyan tujukan untuk Miran yang diberi kesempatan lagi oleh Rayyan. Dan juga Azize yang harus diberi kesempatan lagi oleh Miran. Miran berdalih dan sedang tak ingin membahas tentang Azize. Namun Rayyan tetap meminta pada Miran untuk memberi kesempatan kepada Azize. Nasuh segera menghampiri Hazar yang sudah keluar dari dalam rumah. Tiba-tiba terdengar suara pistol dari dalam rumah. Hazar dan Nasuh yang mendengarnya pun terkejut. Apakah yang akan terjadi pada Azize? Kita tunggu di episode selanjutnya ya. Bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, dapat mengklik link di description box di bawah ya. Terima kasih.